Jadi ketika banjir bandang itu datang, yang didatangi air itu bukan rumah yang menebang hutan, bukan pimpinan proyek-proyek illegal logging. Yang diluluh lantakkan itu rumah-rumah imam, rumah ustadz yang tidak bersalah, rumah guru tahfiz Al-Quran. Enceng gondok masuk ke dalam perumahan sedada tinggi air. Dikirimkan videonya ke saya. Apa salah mereka? Apa dosa mereka? Yang besar-besar diambil yang kecil. Ini adalah kejahatan yang luar biasa. Maka dalam Islam memang ada maaf, fa'fu wasfahu, maaf berdamai. Tapi dalam Islam ada hukum. Ada hukum yang mesti ditegakkan. Manusia itu sifatnya zalim, aniaya, egois, mementingkan kepentingan pribadi. Yang penting dia punya rumah besar, duit banyak, ganti mobil, rumah anaknya, rumah cucunya, rumah cicitnya, rumah mantunya, rumah mertuanya. Tidak memperdulikan bahwa rumah orang akan hancur binasa karena musibah akibat dari perbuatan tangan-tangan manusia yang jahat, yang berdosa. Sebab dari perbuatan kita, efek dari suatu perbuatan itu muncul suatu masalah, maka lahirlah banjir bandang. Nah, ini perlu dianalisa lebih dalam supaya kita tidak terkeliru. Jangan sampai banjir akibat dari perbuatan manusia dengan penuh kesadaran, tambang liar, mendapatkan izin, lalu kemudian penebangan hutan. Lalu setelah terjadi, orang dengan enaknya saja enteng berkata, mari kita beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ini pembodohan. Agama itu bukan opium seperti yang dikatakan Karl Marx. Nanti membenarkan ucapan Marxisme bahwa agama itu hanya opium saja. Ditebang pohon dengan penuh kesadaran. Otomatis kalau pohon sudah ditebang, hutan gundul, maka tidak lagi ada akar-akar pohon kayu yang menahan air. Lalu kemudian ketika banjir bandang datang, kita hujan lebat datang, kita kebanjiran. Ketika panas terik, kita kebakaran hutan sengaja dibakar. Maka jangan sampai kita membodohi umat ini. Nah, ini semua adalah ulah perbuatan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Sudah terlihat kerusakan secara jelas fil barri di daratan, wal bahri di lautan, bima kasabat aydin nas, akibat dari perbuatan tangan manusia. Dulu ketika Allah mau menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan dua. Yufsidu fiha, membuat kerusakan, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Nah, ini yang terjadi sekarang. Begitu indahnya karang di dalam lautan, tiba-tiba saja ketika saya menyelam di salah satu daerah, saya lihat sama seperti batu kerikil-kerikil. Mana warna-warna yang indah? Ini dibom, Ustadz. Orang mau nangkap ikan dibom. Dulu orang nangkap ikan itu dengan jaring, dengan pancing. Sehingga yang terjaring, terpancing hanya yang besar-besar saja. Ini dibom. Sampai cucu-cucu ikan pun mati sekalian. Lalu apa yang akan dimakan oleh anak cucu kita di masa akan datang? Ikan-ikan yang tidak mestinya dimakan, ikan hias, habis semuanya, mati semuanya. Dan tidak dimakan, tidak dinikmati. Andai ikan-ikan yang terapung itu masuk ke dalam kaleng, lalu dikirimkan ke panti asuhan, panti jompo, anak yatim, pondok tahfiz Quran, anak duafa, masih ada positifnya. Dibiarkan mengapung, memutih di tengah lautan. Yang besar-besar diambil yang kecil. Ini adalah kejahatan yang luar biasa. Maka dalam Islam memang ada maaf, fa'fu wasfahu, maaf berdamai. Tapi dalam Islam ada hukum. Ada hukum yang mesti ditegakkan. As-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah dia 100 kali. Maka Islam tidak hanya sekedar memberikan maaf, marilah kita bertoleransi, marilah kita berlapang dada, tapi juga Islam mengajarkan ada punishment, ada hukum. Dan itu ada pada orang yang diberikan amanah. Uli, orang, amri, urusan. Ulil amri, orang-orang yang kita berikan amanah. Saat kita mencoblos mereka, itu bukan sekedar menusukkan paku di atas kertas. Kita dengan penuh kesadaran sudah memilih mereka sebagai orang yang mengurus urusan kita. Bukan mengurus ketika sudah banjir terjadi. Bukan mengurus ketika sudah terjadi musibah. Tapi mengurus langkah preventif sebelum terjadi. Nah, ini perlu diperhatikan dengan baik supaya umat ini tidak menjadi umat yang jabariyah.
Padahal kita adalah ahlu sunnah wal jamaah, berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Ada ikhtiar, ada usaha. Ada penjabariyah berserah kepada takdir saja. Terjadi banjir bandang, ya sudahlah, itu sudah ketetapan Allah. Betul. Nah, ini yang fase kedua yang ingin saya sampaikan adalah qul la yusibana, katakanlah segala yang terjadi di atas muka bumi. La yusibana illa ma kataballahu lana, kecuali sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jaga alam dengan baik, tidak menebang hutan, tidak merambah hutan, mengadakan reboisasi, sudah sholat berjamaah, sudah mengajarkan zikir, bersolawat, lalu kemudian terjadi juga. Maka ini termasuk beriman kepada rukun iman yang keenam. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Ini sudah tidak dapat terelakkan lagi. Ma asaba min musibatin, segala yang terjadi ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di atas permukaan bumi, wala fi anfusikum, segala musibah yang terjadi pada dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya nampaknya banyak sedang puasa sunat Rajab. Di undangan saya diundang pukul 8.30. Mohon maaf karena sudah saya sampaikan kemarin bahwa pagi saya ada tausiah nasihat pernikahan. Jadi tadi Pak Kua lambat datang, tak mungkin saya menikahkan mereka. Jadi saya datang. Jadi berefek kemana-mana. Karena dengan anak-anak muda ini kita mesti menunjukkan disiplin, dan saya memang selalu datang tepat waktu. Nah, jadi mesti Ustadz tuh pandai ngomong aja tuh. Ustadz itu biasanya tausiahnya 3 saja, 3H: akikah, walimah, takziah. Ceramah akikah tak boleh lama-lama, karena mata jamaah itu sudah tajam menengok gulai kambing. Tausiah walimah pun tak boleh lama-lama, karena mata mempelai laki-laki itu sudah tajam pula menengok mempelai perempuan. Dan takziah juga tak boleh lama-lama, karena jenazah mesti cepat dimakamkan. Jadi ketika saya diundang oleh mahasiswa-mahasiswi ilmu pemerintahan, itu kebahagiaan luar biasa buat saya sekaligus kehormatan. Padahal hari ini hari libur, banyak orang yang takut kehilangan kampung halaman balik kampung, tapi ternyata ramai. Cuman saya mohon maaf kepada bapak-bapak, bapak-bapak tak bisa menengok ibu-ibu karena ada jurang pemisah yang begitu tinggi, sedangkan saya bisa menengok. Cuman yang gadis-gadis di belakang pula. Nah, mereka pindah semua ke depan karena mau menengok Ustadz Abdul Somad yang gambarnya di depan. Lama saya menengok tadi, macam keluar dari lubang golok. Tiba muncul Ustaz. Saya sudah lama tidak ceramah di kantor. Kantor dinas, kantor-kantor itu banyak yang saya ceramah di situ sekali saja, habis itu berhenti. Karena kehadiran Ustadz itu dianggap sebagai pelengkap penderitaan. Mereka sudah tertekan di kantor, ditekan atasan, kemudian di rumah ditekan istri, kemudian di jalan ditangkap polisi. Dan ketika Ustadz itu tegak, dia sudah melihat di wajah Ustadz itu ini hanya menambah masalah saja. Artinya apa? Pegawai-pegawai kita itu tidak menganggap agama ini sebagai way of life, sebagai jalan hidup, tapi agama hanya dianggap sebagai seremonial.
Maka saya ingin menjelaskan bahwa Allah menurunkan agama ini sebagai guidance, penunjuk jalan. Kita ini mau kemana, di sini untuk apa, yang kita buat itu apa. Ini negara kaya sekali, sangat kaya. Makanya tidak ada istilah negara miskin. Yang ada hanyalah negara yang gagal mengelola kekayaan. Itu yang ada. Jadi kalau dikatakan kita ini miskin, banyak utang, itu salah total. Saudi Arabia itu minyaknya cuma dari bawah, sedangkan kita dari bawah dan dari atas. Dari atas minyak sawit, minyak goreng, minyak jelantah. Itu luar biasa. Makanya ketika kami dulu kuliah di Mesir, anak Brunei Darussalam itu tidak ada yang naik bis. Beasiswa mereka 1 bulan $500, kali 10.000, waktu itu 5 juta mereka dapat beasiswa sebulan. Sedangkan saya dapat beasiswa dari Al-Azhar University, 1 bulan cuma 160 pound, kali 2.000, 320.000. Disitulah untuk sewa rumah, saya tak tinggal di asrama, nyewa rumah. Disitulah untuk naik bis, disitulah untuk beli diktat, disitulah untuk beli buku. Maka kesempatan untuk pacaran tak ada. Jadi mahasiswa Brunei itu kalau mereka mau datang ke kampus naik taksi. Anak Indonesia itu naik bis. Bis Mesir itu tinggi-tinggi, tangan tergantung di atas, kaki tak sampai mijak. Maka saya tinggi gantung. Nanti adik-adik kalau pergi libur umroh, pergilah umroh yang lewat Kairo, lihatlah bagaimana sulit susahnya dulu kami kuliah, yang sebenarnya negara itu sangat kaya dan kita jauh lebih kaya dari Brunei Darussalam. 1724, 1725 itu kerajaan kita Siak Sri Indrapura. Sebelum Siak ada kerajaan Melayu yang lebih tua, yaitu kerajaan Melayu Islam Riau yang sekarang menjadi 2 kabupaten, yaitu kerajaan Indragiri. Indragiri lebih tua daripada Siak. Dan kerajaan Melayu yang terakhir adalah kerajaan Riau Lingga. Itu kerajaan kaya-kaya luar biasa. Berapa lama kita punya kerajaan Islam ini? 222 tahun. Dari 1725 sampai akhirnya Sultan Syarif Qasim II menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta 1946. Jadi kita sangat kaya sekali. Saya tidak ingin mengungkit-ungkit lalu Ustadz ini anti NKRI, enggak. Saya sangat cinta NKRI karena raja saya itu menyumbangkan 13 juta gulden untuk kemerdekaan bangsa ini. Tapi maunya bersikap adil lah. Jangan sama antara kita dengan Jawa dan Sulawesi dengan Papua. Tapi sebetulnya kalau lihat kasihan, itu lebih kasihan tengok Papua. Papua itu emasnya banyak, minyaknya banyak, tapi celana pun tak ada. Sedangkan kita ini lumayan. Tapi yang lebih enak itu Aceh. Aceh dengan kekuatan separatis GAM-nya, dia bisa ngancam. Kalau kalian tidak beri kami 2 otonomi, kami akan misahkan diri dari Indonesia. Otonomi daerah Aceh 2, izinkan kami menjalankan syariat Islam. Yang kedua, beri kami minyak. Maka Aceh mendapat minyak 40%, sedangkan kita hanya 15%. Itu pun banyak uang negara yang tidak bisa dikelola dengan baik, dikembalikan lagi ke pusat. Kita ini jauh lebih kaya dari Brunei Darussalam. Andai minyak kita itu untuk kita, itu tidak ada lagi. Jangankan jalan berlubang, jalan aspal tak ada lagi di Riau. Keramik semua jalan. Kepleset-pleset anak-anak Undri ini kuliah. Itulah hebatnya. Sekarang digambarkan dalam sebuah seminar, anak suku Sakai berjalan di atas pipa minyak yang besar. Ini gambar menceritakan bagaimana keadaan kita. Pipa minyak yang besar menyedot minyak bertahun-tahun,
anak suku Sakai dengan tidak bercelana berjalan di atas pipa yang luar biasa. Minyak itu kemana perginya? Maka ketika otonomi daerah, saya sebagai mahasiswa waktu itu amat sangat bangga. 1999 saya sampai ke Kairo 1998. 1999 datang beberapa utusan dari Riau, dialog dengan kami. Nama persatuan kami KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Bayangan kami, mereka akan berikan kami beasiswa, akan macam-macam. Pak, dengan otonomi daerah ini apakah kami akan berubah nasib di Kairo? Kata mereka, kalian jangan terlalu banyak berharap. Otonomi itu artinya oto di orang, mi di awak. Jadi sampai sekarang pun, walaupun ada beasiswa dari Pemprov, itu tidak seberapa. Orang Malaysia itu punya apartemen kata orang kita, rumah-rumah sarang merpati yang tinggi. Itu gedung apa? Selangor punya. Itu gedung apa? Kelantan punya. Itu gedung apa? Melaka punya. Tapi Riau hanya punya rumah kecil 2 kamar, 1 dapur, 1 ruang tamu. Rumah kecil. Padahal kita ini jauh lebih kaya. Jangan lupa, kerajaan Siak Sri Indrapura pernah berkuasa dan menguasai Johor, Sijori, Singapura, Johor, Riau. Singapura itu dulu kerajaan kecil bernama Tumasik, dan Tumasik itu di bawah kita. Dan kerajaan Johor juga kerajaan yang besar mewah sekarang itu. Jadi kalau ada orang Malaysia ngomong, saya dengar cakap awak ni macam-macam sama macam kami ya. Kita ni sama ke? Bukan sama, kami di atas dulu. Kita tak sama. Oleh sebab itu maka nostalgia masa lalu ini apakah bisa dengan ceramah? Tak bisa. Tak bisa. Abdul Somad berangkat ke Mesir mengajukan bantuan untuk biaya hidup. Saya kirim ke gubernur, saya kirim ke bupati, saya kirim ke pejabat, saya kirim ke orang kaya. Yang membalas cuma satu, BAS, Badan Amil Zakat Nasional. Sampai balasannya ke rumah, silakan ambil uang. Waktu itu kantornya di An-Nur, mak saya datang ke sana. Setelah pulang ditunjukkannya lah. Berapa dapat? 200.000. Setelah pulang sekarang barulah kalau ada acara-acara dengan para pejabat, apa kata mereka? Alhamdulillah telah hadir bersama kita salah seorang kader yang dulu kita kirim. Yang ngirim siapa? Saya pergi sendiri, pulang sendiri. Pergi tak diantar, balik tak dijemput. Oleh sebab itu maka, lalu Ustaz belajar dulu, biayanya dari mana? Ya biaya sendiri. Dan selama 4 tahun di Mesir saya tak pernah minta duit. Tanya mak saya masih hidup, umurnya 70. Sekali haram saya pernah nelpon minta duit. Pantang saya minta duit. Jadi gimana caranya? Kami kerja sama kawan-kawan di sini ramai dari Riau. Kalau sudah musim haji, kami pun habis sholat subuh bawa map satu, minta visa ke kedutaan Saudi Arabia. Dapat visa, naik bis dari Kairo ke terusan Suez. 7 jam naik bis. Dari terusan Suez naik kapal laut menyeberangi Laut Merah 2 hari 2 malam sampai ke Jeddah. Beli tiket yang paling murah $100 PP. Tidak pakai kamar. Namanya Haji Backpacker, nama kerennya. Sudah ditulis kawan saya dari Yogyakarta, namanya Aguk Irawan, Haji Backpacker. Saya baca judul ini, keren betul. Padahal dulu haji gelandangan. Sampai di Makkah kamar tak ada. Kamar tak ada, hotel tak ada. Di mana tidur? Di rumah yang paling besar, rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Haram. Tas tak boleh masuk karena penjaga haji tak boleh masuk. Di mana? Tas itu digantungkan di dinding kamar mandi. Dan tak pernah hilang. Tak ada isinya. Tak ada orang. Itulah kami. Akhirnya kumpul sama kawan-kawan. Kita mahasiswa ini tak bodoh, cerdas. Buat surat, tanda tangan, petisi mahasiswa setimur tengah minta kamar. Ajukan ke Dirjen Haji, ajukan ke kantor BUH, Badan Urusan Haji di Jeddah. Kami minta kamar. Akhirnya dapat 1 kamar, 1 rumah. Rumah yang tak layak untuk jamaah haji dikasih ke kami. Kami sudah layak betul itu. Akhirnya kami buatlah di pintu, selamat datang jamaah haji embarkasi terusan Suez.
dapat sekedar untuk ganti baju pakaian saja. Habis itu kerja, macam-macam kerja. Suatu ketika dapatlah, alhamdulillah kawan-kawan itu sekarang semuanya jadi orang. Ada si, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Ada yang satu ini namanya KH, inisial KH. Itu sekarang menjadi pejabat tinggi di kantornya di depan Istiqlal. Masya Allah. Yang satu lagi menjadi ketua Basnas di salah satu kabupaten. Itu dulu sama-sama sama saya kerja, pontang-panting di negeri orang, padahal kita kaya sekali. Tapi begitu keadaan harus kita hadapi. Namun minta kepada orang tua, enggak, kita harus berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Jangan berdiri di atas kaki orang, itu minta gendong namanya. Kerjalah kami membagi makan jamaah haji, dibawa ke airport King Abdul Aziz Airport. Mat, kata dia tak panggil ustaz, panggil Mat aja. Mat, kita dapat kerja nih. Di mana? Di airport. Mantap tuh airport. Berapa lama? Sampai jamaah haji habis baru kita pulang. Satu hari berapa? 50 rial. 50 rial kali 3.150. Berapa hari? 60 hari. Kaya mendadak kita nih. Iyalah, kerjanya apa? Ngasih nasi jamaah haji. Cuman ngasih nasi aja. Iya, ngasih nasi 150. Oke. Begitu sampai barulah kami tengok, rupanya satu hari 10 kloter. Satu kloter 400, 10 kloter 4.000 orang yang mau dikasih. Saya ngasih nasi kotak. Tugas saya nasi kotak. Kawan saya yang satu nih, yang sekarang di Jakarta itu bagian ngasih jeruk. Asal yang jamaah haji itu nenek-nenek dikasihnya 1, yang anak gadis dikasihnya 5. Jadi setelah jam istirahat saya bilang, ente zolim, saya bilang. Ini yang kita kasih ini bukan jeruk kita, ini punya umat. Nanti di akhirat kita akan dituntut di padang mahsyar. Kok ente kasih buktu 1 yang itu 5? Nenek itu kita kasih jeruk 1, memang tak tekunyahnya lagi gitu. Nenek gadisnya kita kasih. Jadi kalau cerita sama Ustadz itu ada saja dalilnya. Jadi saya kalah dan dia sekarang alhamdulillah setiap saya pergi haji, pergi umroh kemarin di King Abdul Aziz itu saya foto. Habis itu saya kirim ke kawan-kawan dulu, ingatkah di kau wahai kawan 20 tahun yang lalu kita di sini. 20 tahun yang lalu kita di sini bekerja, inilah setiap melihat kemah-kemah, setiap melihat atap ini terkenang kalian. Aku masih ingat kalian dulu yang membagi jeruk, nenek-nenek 1, anak gadis 5. Dibalasnya kiki. Kan dia masalah. Sekarang jamaah-jamaah haji ini sombong. Jamaah haji ini tak semuanya hatinya baik, banyak juga yang sombong. Menengok kita kerja, nampaknya berkeringat, berpeluh, sepele nengok kita. Panggilnya, sini bentar. Ya Pak, sudah lama jadi TKI. TKI bukan hina. TKI itu pahlawan devisa. Saudara-saudaraku yang bekerja menjadi TKI di Hong Kong, di Singapura, kalian pahlawan devisa. Tapi orang menyepelekan kalian. Kalian mencari makan di negeri orang lain, padahal di negeri ini sumber makanan. Kenapa? Makanan itu dicuri orang. Akhirnya kita susah, mahasiswa susah, pekerja susah, istri meninggalkan suami yang dalam keadaan sakit menjaga anak untuk mencari nafkah. Disepelekan. Sudah lama jadi TKI. Kami ini mahasiswa Pak. Di mana kalian belajar? Di Kairo. Asal dari mana? Riau. Memangnya tak ada universitas di Riau? Ada Pak. Cuman 1 semester 5 juta. Sidang tertutup 10, sidang terbuka 15, buka tutup 25. Tak ada duit. Maka kami belajar jauh-jauh. Selesai S1 pulang saya ke rumah. Haji Abdul Somad LC titelnya, lagi cemas. Ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Tak tahu apa mau dibuat. Pulang ke rumah menengok kebun sawit ada di rumah. Banyak Pak Ustaz? Tak banyak, cukuplah untuk 7 keturunan. Kalau tak dijual-jual.
Lalu kemudian saya pun pergi ke kebun 2-3 hari, seminggu 2 minggu. Kata mak saya, "Mat, kau pergilah dari kampung nih." Kenapa? Pokak telingaku dah. Masa kuliah di luar negeri balik ke kebun juga. Akhirnya pergi saya ke Malaysia melanjutkan S2 untuk menyelamatkan telinga mak saya. Ngambil S2. Di mana sekarang Somad? S2. Negeri ini tidak menghormati ilmu. Sampai di Malaysia jumpa sama kawan-kawan dulu yang sama sekolah. "Engkau di mana sekarang ni?" "Aku ambil master lah." Subsidi rumah, subsidi beasiswa, subsidi, semua dapat subsidi. Kita di mana? Di parkir motor di tempat yang jauh. Begitulah keadaan. Padahal sama-sama orang Melayu, bahasa kita sama, bentuk kita sama, hidung sama-sama jongkok. Tapi nasib dia tegak, kita sujud terus. Itu yang terjadi. Saya kuliah di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Banyak orang nanya saya, "Kenapa tak ambil UIA? Kenapa tak ambil IIU, International Islamic University? Kenapa tak ambil Malaysia? Kenapa tak ambil UM, Universiti Malaya? Kenapa ambil UKM?" Dia tak tahu, di UKM tu bisa ngutang. Tapi saya tak selesai, karena saya pemburu beasiswa. Tiap hari searching, browsing, mancing, launching. www.google.com, beasiswa, pakai bahasa Arab, minhah dirasiyah, enter. Dapatlah peluang beasiswa. Dan saya selalu masuk di warnet Fakultas Sains di UKM. Saya tak mau di fakultas saya, FPI namanya, Fakulti Pengajian Islam. Saya masuk ke Fakultas Sains karena di situ internetnya gratis. Dan orang Malaysia itu tak tanya-tanya, ditengoknya muka saya pula, muka-muka anak sains kan. Nah, habis itu dapatlah info, katanya ada satu negara menyediakan beasiswa. Nama lembaga yang memberi beasiswa itu AMCI, singkatan dari Ajong Marocain Coopération International. Akhirnya saya ajukanlah proses, doa minta ampun. Biasanya saya doa gini aja, tapi untuk beasiswa aja. Ya Allah, minta tolong aku. Mau balik ke kampung aku tak sanggup, telinga udah pokak. Mau balik ke Riau kerja tak ada siapa yang mau menolong. Mau lama di Malaysia ni hutang sudah lagi ni, tolonglah dapat beasiswa. Rupanya orang yang teraniaya itu doanya makbul. Minyak kita dimakan orang, minyak kita disedot orang, kita ini teraniaya. Allah kasihan nengok, ini hambaku, kata malaikat, kasih dia. Diterimalah saya mendapat beasiswa. Sampai kawan-kawan saya heran, ente dapat beasiswa dari mana? Darul Hadis. Nilai ente waktu di Azhar apa? Good, excellent, very good, good, gagal. Nilai saya good dan saya diterima. Tidak ada sejarah orang asing diterima di Darul Hadis dengan nilai good. Semua mesti very good. Tapi saya diterima. Allah tahu, Allah kasihan. Ini wajah penuh dengan penderitaan. Akhirnya saya diterima di situ dan saya pun belajar dengan penuh suka duka dan dipatok 24 bulan mesti selesai. Nama titelnya DESE, Diplôme étudiant, Diplôme études supérieures approfondies. Tapi tak saya tulis itu, karena titel itu Diplôme études supérieures approfondies, desa, kampung. Akhirnya saya tetap pakai yang Inggris punya, LCMA. Walaupun banyak yang nanya, apa LCMA itu Pak Ustaz? Lagi cemas menghadapi apa-apa dan ama-ama. LC itu diambil dari bahasa Inggris, licence. Diambil dari bahasa Perancis, liaison, artinya ijazah. Orang ini sudah punya ijazah. Ajaza yujizu ijazah, dia boleh mengajar. MA itu sebetulnya bukan titel saya, daripada ditulis DESA, tapi DSK PNS ditulis DESA. Karena waktu mendaftar dulu dikatakan tulis menurut titel negara asli, Diplôme études supérieures approfondies.
Lalu kemudian saya pun pulang membawa 2 ijazah, LC di kiri, MA di kanan. Ada orang memanggil, sinilah ngajar ke kampus kami? Tak ada. Ada orang mengangkat, karena ente sudah pontang panting, tunggang langgang, lintang pukang, maka kami angkat menjadi PNS? Tak ada. Malah kehadiran kita dianggap sebagai ancaman, kita disepelekan, kita diremehkan. Perjuangan panjang, mau pergi kemana lagi? Tetaplah tinggal di sini. Akhirnya kabar itu datang juga, Riau Pos, beritanya kecil 2 jari, penerimaan dosen 30 orang. Datang saya membawa map ke lantai 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuat salamnya, semangat kan? Bu, katanya ada penerimaan dosen di sini ya? Ya, saya mau melamar jadi dosen. Kata ibu tuh, Pak, kalau mau melamar jadi dosen harus S2. Tak yakin dia saya S2. Gondok saya buka atas saya tunjukkan ijazah saya. Tengok. Tengoknya, apa ini kata dia? Rupanya tak bisa dia baca. Terus Arab semua. Datang pegawai dari dalam, atasan dia, coba tunjukkan ke yang di dalam. Tunjuk, dibacanya, tengoknya. Siapa yang punya ijazah ini? Ini orang. Abdul Somad, guru saya dulu. Kemana aja ente hilang selama ini? Hilang kata dia saya. Akhirnya setelah melewati proses panjang, ini fotokopi, saya mau jadi dosen Pak, fotokopi ijazah, transkrip nilai, legalisir, semua oke, sudah Pak. Ada lagi yang belum Somad. Apa Pak? Surat kesehatan dokter. Ragu dia saya sehat. Saya kurus. Tak tahu dia saya tahan tegak lama. Pergilah saya ke Puskesmas Jalan Harapan Raya sebelah kanan. Masih ingat saya tempatnya sekarang. Sampai ke situ, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, saya mau ngurus surat sehat. Ya, sebentar ya. Tak lama sudah itu datanglah bidan, baju putih, jilbab putih, rok putih, membawa balon warna hitam kecil. Pasang. Sebentar ya Pak ya. Iya. Katanya mau memeriksa detak jantung. Memang jantung saya tak normal detaknya waktu itu. Cantik pula bidan tu. Itulah. Periksanya lah. Habis itu keluarlah, buatnya sehat. Anda sehat. Ini suratnya. Saya mau cepat balik. Saya tariklah surat itu. Saya menarik, dia menarik. Saya tak paham apa maksudnya ini. Wani piro. Kami kuliah 4 tahun di Mesir, semua gratis. Asrama gratis. Uang saku dikasih tiap bulan. Sampai-sampai tiket pulang saya pun gratis. Mesir itu bukan kaya macam Saudi Arabia. Dia tak ada minyak. Miskin Mesir itu, tapi bisa membiayai kami anak Indonesia 100 orang setiap tahun, dan yang kuliah di sana 74 negara. Fir'aunnya Husni Mubarak, terserah mau ngejek dia jahat, yang penting saya gratis kuliah pertama. Dari Al-Azhar itu, walaupun bukan tanah dia, tapi itu dari wakaf Al-Azhar. Negeri ini kaya, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di Mesir kalau diletakkan tanaman itu mesti disiram dengan air baru tumbuh. Di tempat kita campakkan aja batang ubi itu ke belakang, tengok besok pagi betunas, walaupun sungsang. Ini negeri luar biasa, tapi orang belajar. Berapa banyak orang tua di negeri ini mau memasukkan anak sekolah SMP pun tak sanggup. Daftar ulang 14 juta. Doktor, dosen, golongan 4D ngobrol ke saya hati ke hati, aku tak sanggup menyekolahkan anak ini Ustaz Somad. Baru 2 yang sekolah, belum kuliah lagi. Mau jadi apa ke depan? Jadi berkaca, Mesir luar biasa dengan Al-Azharnya, dan kami kuliah di situ. Sampai kawan saya ini suka makan cabai, mengunyahnya malas. Cabai itu tendang kiri tendang kanan telan, kiri kanan telan. Akhirnya biji cabai itu tak hancur, menumpuk di dalam. Ini ada usus kecil, usus buntu.
Buka cabai, busuk di dalam. Kalau sampai meletup, bam, big bang, mati. Maka ini mesti dipotong. Akhirnya dibelah sedikit, dipotonglah ujung usus buntu tadi. Biaya operasi 3.000 pon kali 2.000 perak, 6 juta. Tak ada duit. Mau nelpon ke Indonesia, krisis moneter, $1 20.000, tak ada duit. Akhirnya keluarkan kartu Al-Azhar. Azhari, ente Azhari. Azhari maksudnya ente taman orang Al-Azhar, ya, gratis. Sakit gratis. Di negeri Fir'aun sakit gratis. Di negeri kita sehat bayar. Tapi tidak saya ceramahi orang puskesmas itu. Takkan pula mungkin saya assalamualaikum warahmatullahi. Karena saya mau cepat, saya keluarkan aja duit 25.000. Nah, ambil lah tuh. Pergi saya. Pergi saya urus, dah selesai. Pak, ini surat sehat. Ada lagi yang belum somat. Apa Pak? Surat keterangan berkelakuan baik. Astagfirullahaladzim. Orang sesoleh ini diragukan juga. Gimana? Saya bolak-balik lah sudah masuk berbagai negara. Tak berapa negara sudah saya lewati. Tidak ada pemeriksaan yang saking ketatnya. Ketat luar biasa. Cobalah tengok kita mau masuk pesawat, berapa kali mesti buka dompet untuk tengok KTP. Emangnya kita ini teroris? Di Malaysia tak begitu betul. Enggak gitu-gitu amat sih, kata orang yang lama di Jakarta. Tapi apa boleh buat? Dia khawatir. Saya urus surat bahwa saya bukan teroris. Saya bukan teroris. Saya seorang pelajar muslim yang mendapatkan beasiswa, dan saya pulang membawa ijazah. Saya mau mengabdikan ilmu saya. Tidak ada urusan lain. Saya tak ingin merobok-obok negara ini. Saya tidak ada hubungan dengan jaringan internasional. Saya cuma mau mengajarkan ilmu, memperbaiki. Alhamdulillah diterima. Ikutlah tes dosen dengan berbagai macam lika-liku. Pokoknya hidup ini penuh dengan ujian. Jadi kalau adik-adik, ujian apa? Ujian mid Pak Ustaz. Habis mid apa? Ujian UAS Pak Ustaz. Habis ini ujian apa? Ujian ini skripsi Pak Ustaz. Habisnya apa? Promo Pak Ustaz. Kenapa hidup ini penuh dengan ujian? Dunia adalah tempat ujian. Berani menghadapi dunia, berani menghadapi ujian. Takut menghadapi ujian, jangan menghadapi dunia. Takut menghadapi dunia, mati aja. Belum sampai masanya mati gimana Pak Ustaz? Kalau nampak jenazah lewat, ikut. Itu apa lagi hidup di dunia? Nah, jadi masalah ujian-ujian kalian ini, ujian kalian belum ada apa-apanya dibandingkan ujian kami dulu yang penuh dengan kesulitan. 4 tahun gak jumpa orang tua, itu luar biasa. Ustadz aja yang bilang luar biasa, orang saya yang merasakannya kok. Saya nggak nengok muka emak saya 4 tahun, sampai lupa saya muka emak saya itu macam mana. Saya ingat 4 tahun. Ditengok muka emak orang Arab tak sama. 4 tahun saya tak jumpa. Berangkat 2002, berangkat 1998, 5 September, pulang 2002 bulan November. Tapi saya sudah menyelesaikan kuliah di bulan Juli. 3 tahun 10 bulan selesai S1 saya. Pulang. Makanya sekarang kalau saya nengok mahasiswa, langkah gontai, gaya nyantai. Ente semester berapa? Ente semester berapa? 14 Pak. Ilaha illallah. Bagus nih balik kampung, tanam sawit, buka kebun, tanam lele dumbo segala macam. Ngapain ngabis-ngabis? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Saudara-saudariku, saya setelah menonton televisi, di dunia maya, di berita itu banjir di mana-mana, bencana di mana-mana, musibah di mana-mana. Itu penyebabnya ya, ada tiga hal penyebabnya, dan 3 itu ya di salah satu di antaranya yang perlu kita tahu. Yang pertama, apakah bencana datang itu adalah suatu ujian dari Allah?
Yang pertama. Yang kedua, apakah bencana yang terjadi di akhir zaman ini atau di zaman akhir ini jangan-jangan itu teguran dari Allah? Gitu teman-teman. Atau yang ketiga, jangan-jangan bencana ini yang datang di zaman akhir ini jangan-jangan itu ulah dosa umat manusia. Jadi kalau kita itu terdampak dosa teman-teman ya, jadi ya Allah murka. Yang berdosa saya, lalu datanglah bencana alam. Yang tidak berdosa yang lainnya itu kena juga, kena musibah juga, kena dampaknya daripada bencana itu. Tapi ada perbedaan. Nah, perbedaannya itu hanya dua teman-teman, hanya dua. Yang pertama, kalau orang yang tidak berdosa terdampak bencana itu lalu dia itu meninggal, maka itu syahid. Tapi bagi saya, karena saya yang berbuat, ya sangit, bukan syahid teman-teman. Jadi kita itu hidup di zaman akhir ini harus pandai-pandai mengoreksi diri. Pandai-pandailah kita itu mencari saudara. Misalkan teman-teman punya teman baik, lalu temannya itu suka mencari aibnya orang, suka menjelek-jelekan orang, iri, dengki, hasud. Jangankan hanya teman, saudara kandung sekalian, tinggalkan, anggaplah tidak kenal dengan mereka, agar kita itu tetap baik di hadapan Allah. Ngurus aib kita sendiri aja, ngurus dosa kita sendiri aja sudah gak karu-karuan, ngapain ngurusin orang lain, kan gitu. Contoh sekarang hujan, tapi setelah lihat ke sawah, misalkan orang yang bertani lihat di sawah, airnya nggak ada. Karena apa? Airnya tidak membawa berkah, hujannya tidak membawa berkah. Tapi insya Allah hujan ini membawa berkah bagi orang yang beriman. Kenapa? Ini kita sudah hidup di zaman akhir. Ini kedepannya insya Allah musibah itu terus teman-teman bergejolak. Kenapa? Kata Rasulullah itu ya, dunia itu sudah tua. Itu diriwayatkan di saat Rasulullah itu Mi'raj. Lalu Rasulullah dipanggil oleh nenek-nenek yang sudah tua tapi berdandannya itu wah bahenol banget. Lalu Rasulullah menoleh aja enggak. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, siapakah itu orang nenek-nenek yang sudah tua renta tapi dandanannya bahenol banget? Nah, itulah Rasulullah. Itulah gambaran dunia yang sudah tua. Kelak, kalau umatmu dari kaum Hawa, umurnya sudah tua, tapi berdandan kayak anak muda, itulah tandanya zaman akhir. Tuh, teman-teman. Jadi kalau sekarang kan banyak apa ya, penceraian di mana-mana. Itu gara-gara apa? Gara-gara COD. Kok bisa gara-gara COD? Ya, suaminya kerja, yang istrinya 1 hari 3 kali 4 kali COD, yang pembersih muka lah, yang menghilangkan keriput lah. Seharusnya ibu-ibu zaman sekarang ini yang dipertebal itu bukan make up, tapi iman seharusnya. Tidak, kalau zaman sekarang itu kebanyakan make up dipertebal, imannya tipis. Kenapa make up dipertebal? Karena keriputnya biar tidak kelihatan, kan gitu. Ini hidup di sekitar rumah saya ini ya, saya sering mata saya itu melihat tanpa sengaja berjilbab karena menutupin ubannya. Jadi berjilbab itu bukan karena Allah. Kadang-kadang ini sudah mau menjelang maulid masih belum mandi, mau menjelang maulid masih belum mandi. Yang saya lihat sendiri, bukan saya melihat tapi tidak sengaja.
Jadi makanya saya kalau di siang hari, kalau saya lagi tidak beraktivitas ke proyek, saya suka duduk di belakang rumah saya, karena di belakang rumah saya itu sungai, jadi enak pemandangan hutan bambu. Jadi enggak, saya tidak mau pemandangan orang. Karena apa? Kita itu lihat lingkungannya. Kalau lingkungannya itu apa ya, seakan-akan setiap terbukanya mata itu mengandung maksiat, itu harus dihindari. Itulah cara kita itu menjauh dari musibah, dari bencana. Dan bencana itu bisa dihalang dengan sedekah, teman-teman, dengan sedekah. Kalau kita punya rezeki, kita harus banyak bersedekah. Jadi sedekah itu ya, saya itu bukan memamerkan, tidak ya, tapi lillahi ta'ala saya niat untuk mencontohkan, ingin dicontoh gitu ya, ingin memberi contoh, bukan mencontohkan. Kalau mencontohkan itu hanya ngomong doang tapi tidak praktek. Nah, karena saya itu memang selalu praktek kalau ada rezeki, jadi saya itu ingin menjadi contoh gitu ya. Tapi memang kalau bersedekah itu memang jarang ya orangnya, jarang, jarang yang mau nyontohkan gitu. Jadi musibah itu bisa dihalang dengan berupa sedekah. Karena saya dulu ya, waktu saya masih baru di Bojonegoro, saya ini rumahnya aslinya Jember, saya nikah lalu ikut istri ke Bojonegoro kan gitu. Pertama kali saya di Bojonegoro, saya heran, orang di sini kok nggak sama dengan kehidupan di kampung kelahiran saya gitu. Dimana musola-musola itu belum tertata dengan rapi, orangnya tuh saya lihat tuh mampu-mampu, tapi mungkin imannya yang belum mampu. Mau maulud aja masih urunan, padahal itu memperingati hari kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau buat rekreasi dia tidak urunan kan gitu. Itulah saya kaget sekali, saya kaget. Padahal kenapa sih Rasulullah kok diperingati hari kelahirnya? Apa Rasulullah minta diperingati? Tidak sebenarnya. Cuman kita yang mengharap syafaatnya kanjeng Nabi kan gitu. Kalau syafaatnya Rasulullah itu ya bisa apa ya, menyelamatkan kita di dunia sampai akhirat. Seandainya saya punya harta triliunan, saya ingin mengundang banyak umat untuk bersolawat di bulan Maulud, lalu saya kasih hadiah. Itu seandainya saya punya harta triliunan, karena saya itu penghasilannya dari proyek, ya hanya sekedar, saudara-saudari. Jadi jangan lupa bersedekah anak yatim, fakir miskin, kaum duafa, para janda. Saya kalau berbagi sama janda itu nggak pilih kasih, yang tua saya kasih, yang apalagi yang muda, yang saya kasih lebih banyak. Jadi walaupun janda muda harus dikasih, teman-teman ya. Jangan mentang-mentang itu janda masih muda, masih kuat, namanya kan janda juga dikasih lah gitu. Saya kalau ngasih sama janda muda, wah itu saya, teman-teman. Jadi hidup di zaman akhir ini, poinnya yaitu tadi, kalau ada orang yang sibuk mencari aibnya orang, suka membicarakan keburukan orang, itu bukan saudara kita, bukan orang Islam namanya. Dia hanya KTP-nya Islam. Jadi Islam itu hanya tinggal namanya, tapi isinya enggak. Gitu. Sering saya temui itu, sering. Saya itu bicara fakta. Karena saya kenalkan banyak tamu saya yang datang apa ya, bertanya-tanya lah gitu. Kalau saya lagi nggak sibuk di proyek, kadang malam hari gini kan ada tamu uh, mengadu gini gitu. Jadi saya saring, kalau benar mah saya kasih nasihat, kalau dia itu menyimpang saya tegur kan gitu, saling mengingatkan gitu. Termasuk ini saya juga mengingatkan saya sendiri, teman-teman ya. Saya mengingatkan saya sendiri seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi lewat ceramahnya itu, di channel narasi Ustadz itu ya, di channel narasi Ustadz itu tadi kan sudah dijelaskan penyebabnya bencana alam itu, yaitu ada 3 faktor.
bisa karena ujian atau peringatan atau karena ulah manusia gitu. Jadi kita itu harus pandai-pandai lebih berbuat baik lagi kepada Allah agar kita itu apa ya, tidak diazab. Azab itu sudah pasti teman. Nggak diazab di dunia, pasti diazab di akhirat. Contoh lagi ya, yang pertama, saya sering mendengar di lingkungan saya ini ada tetangga saya yang meninggal itu mendadak, tidak sakit. Itu matinya bagus banget, yang tanpa dia nggak sakit tiba-tiba mati gitu. Nah, sebenarnya itu kurang baik, sebenarnya kurang baik itu bicara Al-Quran ya. Kalau bicara Al-Quran kurang baik karena apa? Orang yang mati mendadak ya, tanpa sakit, tanpa proses sakit dulu, itu lebih berat teman-teman ya. Kenapa? Dia harus menyelesaikan urusan dunia yang belum diselesaikan di dunia, dia harus menyelesaikan di alam kubur gitu. Kalau orang yang proses sakit dulu, insya Allah itu kan azabnya sudah di apa ya, dilaksanakan di dunia di semasa hidup kan. Hidup itu hanya sebentar teman-teman, nggak lama ya. Dunia kita ini bukan tempat tinggal kayak gitu. Nah, saya kalau bicara sama orang-orang ya nadanya ya agak keras ya, tapi memang saya kan apa ya, punya darah Madura gitu. Jadi memang nadanya agak keras gitu, tapi padahal hatinya saya itu lemah lembut teman-teman. Lemah lembut. Enggak sekeras apa omongan saya. Jadi dunia itu bukan tempat tinggal. Tapi tempat apa? Tempat kita meninggal, itu yang benar. Kalau dunia tempat tinggal kita, kenapa kita harus mati kan gitu? Kenapa kita meninggal kan gitu? Ya maaf teman-teman ya, saya pas nggak bawa kitab ini, ada sebenarnya. Jadi kalau saya bawa kitab ini mungkin kalau ceramah itu berjam-jaman ya. Ini saya bukan ceramah, saya mengingatkan sendiri. Kenapa saya bukan ceramah? Karena saya itu bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama, tapi saya berusaha ingin menjadi hamba Allah. Makanya saya tidak takut miskin. Gitu. Karena saya ingin menjadi hamba Allah, makanya kalau ada orang yang bicara aibnya orang lain, keburukan orang lain, nomor WA-nya saja, saya langsung blokir. Baik kenal, saya anggap nggak kenal. Itulah sifat saya. Mau dia benci sama saya, silahkan. Kalau orang yang membenci saya tidak takut. Karena yang membenci saya orang. Yang membenci saya, dia yang akan mati. Tapi yang saya takutkan, kalau Allah benci sama saya, itu yang saya takutkan. Kalau orang nggak senang sama saya tidak takut, tidak sedih. Karena dia orang. Tapi yang saya takutkan, kalau Allah tidak suka sama saya. Nah, penyebabnya Allah tidak suka kepada kita, yang pertama, karena kita itu selalu sibuk mencari keburukan orang lain. Yang kedua, karena kita itu mengabaikan perintah Allah, sombong, suka pamer. Saya banyak orang cucu menjelek-jelekan mbahnya, keponakan menjelek-jelekan pak leknya, bu leknya, pak D-nya, bu D-nya. Itu saya pernah temui baru-baru ini. Wajahnya aja sudah kayak badak, tapi kelakuannya malah jelek. Itu naudzubillah min dzalik. Jangan sholat percuma. Kalau orang sudah menjelek-jelekan orang, itu jangan sholat. Percuma sholatnya. Karena apa? Kalau bicara tentang ilmu, iblis itu ilmunya lebih tinggi daripada malaikat. Bahkan malaikat itu sampai mengguru ke iblis kalau bicara ilmu. Makanya kalau saya ditanya, Pak Mul, sampean kalau kenal orang yang berilmu itu beda nggak dengan orang biasa? Beda saya gitu. Berarti Pak Mul sangat senang kalau kenal dengan orang berilmu. Belum tentu saya gitu. Kenapa demikian katanya? Ya, orang berilmu tapi tidak beradab, saya lebih baik menjauh dari orang yang berilmu. Saya kenal dengan orang biasa tapi beradab, ku jadikan saudara dunia akhirat. Kenapa? Ya itu tadi, kalau bicara ilmu, iblis itu lebih tinggi ilmunya daripada malaikat, apalagi daripada kita. Gitu. Maka marilah kita menjadi orang yang beradab, jadilah orang yang berakhlak, walaupun kita tidak berilmu. Gitu. Kalau orang tidak beradab, tidak berakhlak, maka sholatnya itu sia-sia. Itu olahraga namanya.
Kalau orang tidak beradab, lihat tetangganya kaya gini, itu kok cepat kaya ya, dari mana dia dapat pesugihan, dukunnya di mana. Itu kalau berdagang laris biasanya dagangnya laris, di mana dukunnya, kok jualan cepat habis kan gitu. Itu kalau orang tidak beradab. Kalau bicara orang berilmu, orang sholat ya berarti berilmu. Tapi ada gak di sekitar kita dia sholatnya tepat waktu, khusyuk, tapi suka menjelek-jelekan orang, suka membicarakan orang yang tidak sholat? Ada nggak? Kalau ada yang seperti itu ya orangnya ya seburuk-buruknya orang. Terus ada lagi orang yang paling buruk, saudara-saudara. Orang yang paling buruk seperti apa? Misalkan saudara pernah menolong saya, lalu saya menjelek-jelekan saudara yang pernah menolong saya, itulah buruk-buruknya orang. Tinggalkan orang seperti itu. Itu terjadi di zaman sekarang sejak Nabi Adam, ini memang seperti itu. Maka dari itu kalau punya tetangga, saudara, atau teman, kalau sahabat tidak mungkin lah. Kalau sahabat itu kan gini ya, kalau sahabat itu baik dalam keadaan kita dalam keadaan susah, keadaan sedih, sahabat itu selalu ada. Itu sahabat itu lebih baik daripada saudara. Sahabat itu lebih baik daripada 1000 teman. Misalkan saya punya satu sahabat, lalu dibandingkan dengan 1000 teman, saya memilih satu sahabat. Karena sahabat itu dia tidak pernah meninggalkan kita. Itulah sahabat. Jadi seharusnya seperti itulah kehidupan kita itu. Karena ini sudah zaman akhir, musibah di mana-mana. Yang air laut itu ingin naik ke daratan, gunungnya itu ingin meletuskan diri. Nah itu penyebabnya karena fitnah akhir zaman. Jadi fitnah sekarang itu udah macam-macam, banyak. Coba lihat di YouTube itu ya, ada misalkan kiai ceramah tapi menjelek-jelekan kiai ini, suka adu domba, ingin memecah belah umat. Rasulullah itu ya sudah menyampaikan kepada kita, kalau ada para habaib ya, memang sih ulama itu pewaris Nabi, tapi lihat ulamanya dulu. Kalau ulamanya ceramah ya memecah belah umat karena hanya beda pendapat, beda keyakinan, beda agama, maka itu bukan ulama namanya, itu pengkhianat Nabi. Karena Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu, ya kan? Ada itu kan orang non-muslim yang ingin mencelakai Rasulullah itu kan, ketika orang itu sakit didoakan sama Rasulullah. Itulah akhlak Rasulullah. Maka kita harus mencontoh seperti itu, enggak ulama seperti ulama zaman sekarang. Benar kata Rasulullah, ulama akhir zaman itu banyak ulama su. Ulama su itu ulama jelek. Ulama paling jelek itu ulama su. Jangan lihat ketunya teman-teman ya, jangan lihat ketunya, jangan lihat penampilannya, tapi lihatlah akhlaknya. Jadi kalau kita kenal orang itu lihat dulu akhlaknya baik apa tidak. Kalau akhlaknya tidak baik pasti bicaranya nggak baik, ya kan? Jadi ini saya bukan menceramai saudara-saudara, tapi saya mengingatkan saya sendiri gitu. Syukur-syukur saudara itu mau, kalau mau tidur meresapi apa yang saya sampaikan dari tadi ini, benar nggak sih gitu. Misalkan contoh gini, saudara punya temannya datang, misalkan namanya saudara itu misalkan A, yang datang B. A katanya si B, kamu tahu nggak, kamu itu katanya begini, kata siapa? Kata si C. Kira-kira saudara itu panas nggak hatinya? Nah, kalau saudara panas, kira-kira saudara itu sama yang B ini yang menyampaikan ini, kira-kira panas juga nggak? Panas kan? Nah, maka kalau punya teman seperti itu yang suka menyampaikan keburukan orang lain, tinggalkan. Itu lebih baik tidak kenal dengan hamba-hamba setan. Karena apa? Orang yang menyampaikan keburukan orang lain itu sebenarnya hamba setan, bukan hamba Allah. Kalau orang sudah menjadi hamba Allah, hidupnya tenang, mau orang lain itu kaya, kita itu tidak iri, melihat orang yang di bawah kita, misalkan yang lebih rendah kehidupan dari kita tidak benci, justru kita membantu yang lemah. Kalau ada tetangga yang kaya, kita mendoakan, alhamdulillah si A itu sudah bisa beli mobil,
Siapa tahu nanti kalau saya butuh bisa minta antar. Itulah orang yang ikhlas gitu. Ya itulah teman-teman ya yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi di narasi Ustadz itu tadi. Semoga teman-teman itu bisa memetik hikmah daripada channel narasi Ustadz itu tadi. Ya oke teman-teman, ini karena waktunya sudah mau menjelang Isya, sebentar lagi mungkin azan. Jadi saya mau mau akhiri sampai di sini dulu. Dan jangan lupa teman-teman itu hidup lebih baik lagi. Ajaklah saudara-saudara kita yang belum dapat hidayah, doakan mereka ya, bukan diolok-olok ya, doakan semoga dapat hidayah gitu. Ya oke teman-teman ya, sampai jumpa lagi. Semoga saudara-saudari manapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudari yang jodohnya masih jauh semoga dipertemukan, rezekinya yang belum terlihat semoga diperlihatkan, rezekinya yang masih jauh semoga diperdekatkan ya. Dan hidayahnya yang belum dapat hidayah semoga Allah segera memberi hidayah. Allahumma bsut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.